Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Isradil Mustamin. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang ketiga dengan topik bilangan 19 dalam penyebutan bilangan. Pada materi ini kita akan berbicara tentang penyebutan-penyebutan bilangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya sampai selesai. Baik, nah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 38 bilangan berbeda yang terdiri dari 30 bilangan asli dan 8 bilangan pecahan. Nah, penyebutan-penyebutan bilangan ini itu mempunyai pola-pola tertentu yang dikaitkan dengan bilangan 19. Kemudian poin penting dari sini itu berbicara tentang penyebutan daripada 30 bilangan asli dan 8 bilangan pecahan, yang mana kita ketahui bahwa bilangan asli merupakan bilangan bulat positif yang bukan nol. Contoh 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan pecahan yang merupakan bilangan yang bentuknya A per B, atau dia merupakan bilangan rasional ya, dengan ketentuan B-nya tidak sama dengan 0 dan B bukan merupakan pembagi dari A. Ya, itu bahasa dalam matematika ya. Contohnya adalah 2/3, 1/2, 1/3 dan seterusnya. Nah, berikut tabel ya daripada bilangan 19 dalam Al-Quran. Nah, bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya ini merupakan bilangan asli ya. Bilangan asli sudah dikatakan sebelumnya bahwa bilangan asli dia dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Nah, penyebutan bilangan ini nanti kita akan kaitkan dia dengan struktur daripada bilangan 19. Nah, ketika bilangan 1 dan sampai 30 ini kita totalkan, itu hasilnya adalah 147. Kemudian untuk bilangan 40 sampai kepada 100.000 ya, itu totalnya adalah 161.999. Nah, ketika total daripada 1 sampai 15 ya, totalnya adalah 147 ya. Dan total daripada nomor daripada 16 sampai 30 totalnya adalah 161.999. Nah, jumlahnya itu adalah sebanyak 162.146. Ini menurut sumber daripada Irawan Abdur Syakir dan Kasmastusi ya, dalam bukunya pada tahun 2005 ya. Nah, kemudian penyebutan bilangan 1 ini itu ada pada Quran surah ke-112, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad ya. Di situ artinya adalah katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Esa di sini diartikan sebagai satu atau tunggal. Itu sudah berbicara tentang bilangan 1. Nah, kemudian juga bilangan 2 itu ada pada surah Quran surah ke-17 ya, Quran surah Al-Isra ayat 4. Di situ ayatnya berbunyi wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Yang artinya dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2. Ya, di situ berbicara tentang 2 kali ya, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, itu bilangan 2 sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bilangan 3, 4 dan seterusnya juga disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, tugasnya kita adalah mengkaji Al-Quran dan membaca tafsirnya. Kemudian kita bisa melihat, oh ternyata Al-Quran ini berbicara tentang angka atau bilangan asli ya, bilangan asli dalam Al-Quran.
Nah, kemudian penyebutan bilangan pecahan dalam Al-Quran seperti nampak pada tabel berikut ini. Ada bilangan 2/3, bilangan 1/2, 1/3, dan seterusnya. Kemudian bilangan 2/3 ini banyaknya penyebutan dalam Al-Quran sebanyak 3, ya. Kemudian 1/2 sebanyak 5, 1/3 sebanyak 3, dan seterusnya. Maka total daripada banyaknya penyebutan bilangan pecahan dalam Al-Quran itu sebanyak 19. Kemudian berbicara tentang bilangan 2/3 yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu ada pada surah keempat ini ayat 11, kemudian ayat 176, kemudian pada surah ke-73 ayat 20, ya. Kemudian 1/2, ya, itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 237 dan seterusnya. Nah, sama seperti bilangan asli tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, silakan untuk bilangan pecahan dibuka kembali Al-Quran dan terjemahannya bisa dilihat dan dibaca. Ternyata bilangan pecahan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran pada surah-surah tertentu. Nah, seperti itu untuk bilangan pecahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur bilangan 19 dalam penyebutan bilangan. Nah, pada penyebutan bilangan, ya, pola-polanya akan mengarah kepada satu bilangan, yaitu bilangan 19. Struktur yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 38 bilangan berbeda, yakni 30 bilangan asli dan 8 bilangan pecahan. Nah, 38 ini, ya, merupakan perkalian daripada 2 dikali 19. Ya, itu berbicara tentang angka 19, ya, atau bilangan 19. Kemudian struktur yang kedua, terdapat 30 bilangan asli dalam Al-Quran. Jika bilangan-bilangan itu dijumlahkan akan diperoleh jumlah 162.146, merupakan perkalian daripada 8.534 dikali dengan 19. Nah, pada 30 bilangan asli ini, digit, ya, angka 19. Nah, ini kan digitnya adalah 1 ditambah 9, ya, hasilnya adalah 10. Kemudian digit daripada 8.534, ya, ini dijumlahkan 8 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4, itu hasilnya adalah 20. Nah, jika digit dari bilangan 19 dan bilangan 8.534, ya, kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 30. Nah, 30 ini tidak lain adalah banyaknya bilangan asli yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi 30 bilangan asli di dalam Al-Quran. Kemudian struktur yang ketiga, terdapat 8 bilangan pecahan berbeda dalam Al-Quran. Yang disebutkan tadi, 8 bilangan pecahan yang berbeda. Nah, banyaknya penyebutan bilangan tersebut adalah 19. Nah, 19 penyebutan dalam Al-Quran itu merupakan perkalian daripada 1 dikali dengan 19. Kemudian kita masuk kepada struktur yang keempat. Terdapat 57 surah dalam Al-Quran yang di dalamnya disebutkan bilangan-bilangan. Nah, bilangan-bilangan yang disebutkan tersebut kita bisa lihat daripada tabel ini, ya, penyebutan bilangan, ya, ada pada surah yang kedua, surah yang ketiga, keempat, kelima, itu sebanyak 57 surah di dalam Al-Quran memuat bilangan-bilangan yang disebutkan, ya. Maka 57 ini, ya, merupakan kelipatan daripada 3 dikali 19. Jadi 57 merupakan perkalian daripada 3 dikali dengan 19. Nanti kita bisa cek kembali, ya, bilangan yang disebutkan itu pada surah yang kedua, ya. Di situ ada
penyebutan bilangan-bilangan, ya, apakah itu bilangan asli, kemudian bilangan pecahan, ya. Di sini ada pada surah yang kedua, surah ketiga, dan seterusnya. Struktur yang kelima, Al-Quran memuat 114 surah dan 57 surah memuat penyebutan bilangan. Jadi Al-Quran ini memuat 114 surah, di antaranya 57 itu memuat penyebutan bilangan dan 57 lainnya itu tidak menyebutkan bilangan. Nah, sehingga 57 ini merupakan perkalian daripada 3 dikali dengan 19. Lagi-lagi kita berbicara tentang bilangan 19 ini, ya. Struktur yang keenam, bilangan pecahan yang disebutkan dalam Al-Quran itu berjumlah tadi 8, banyaknya bilangan pecahan, ya, yang terdiri dari 2/3, ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, dan 1/10. Nah, itu ada 8 bilangan pecahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, macam-macam penyebutnya, ya. Penyebutnya ini ada 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, jika digit, ya, atau jika penyebut daripada bilangan pecahan tersebut dijumlahkan, ya, 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 tambah 5 tambah 6 8 tambah 10, ya, ini menghasilkan bilangan 38. Nah, 38 sendiri merupakan perkalian daripada 2 dikali dengan 19. Nah, 38 ini tak lain merupakan banyaknya bilangan berbeda di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu kita menyangkut masalah bilangan asli dan bilangan pecahan di dalam Al-Quran. Intinya adalah 38 bilangan yang berbeda di dalam Al-Quran, 30 yang terdiri dari bilangan asli dan 8 yang terdiri dari bilangan pecahan. Seperti itu penjelasan materi yang ketiga tentang bilangan 19 dalam penyebutan bilangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.